buat kita semua, shalom buat adik-adik yang tentunya saat ini sudah siap mau mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun masih dari tempat adik-adik semua, dari rumah masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu dengan kekuatan sukacita yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang boleh kami lalui, dan kami siap untuk boleh bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat adik-adik kami semua yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mau bersukacita, yang mau memuliakan nama Tuhan, melalui mulut mereka, melalui sikap mereka, mereka mau belajar, memberikan terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati berdoa. Kita naikkan pujian ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita semua berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Rika akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berbicara atas kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kakak akan membawakan sebuah firman Tuhan yang bertemakan tentang hidup rukun. Adik-adik, pertama-tama nih, Kakak mau tanya dulu, siapa nih dari adik-adik yang masih suka berantem sama adik atau kakaknya? Atau yang masih suka rebutan mainan atau HP sama temennya? Adik-adik, jangan lakukan seperti itu lagi ya, karena Tuhan gak suka kalau kita berantem. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah berantem atau bertengkar sama kakak, adik, atau teman-teman, atau siapapun, jangan lupa untuk say sorry, untuk meminta maaf ya. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Nah, adik-adik, tahu nggak ada satu hewan yang suka saling mengasihi? Coba kakak kasih clue ya. Kira-kira adik-adik bisa nebak nggak? Clue-nya hewannya kecil. Kalau sendirian dia lemah, tapi kalau banyakan dia jadi kuat. Ayo, kira-kira hewan apa ya? Biasanya ada loh di rumah adik-adik. Ada yang bisa jawab? Benar, semut. Nah, semut ini walaupun dia badannya kecil, walaupun dia sendirian lemah, tapi kalau dia bersama-sama dengan kelompoknya, dia akan menjadi kuat. Adik-adik, tahu nggak? Hewan semut itu suka sekali untuk hidup rukun. Suka perhatikan kan? Kalau di rumah, semut kalau ketemu sama semut yang lain, selalu bertegur sapa.
nggak tahu mereka salaman atau cipika-cipiki, tapi mereka selalu hidup dengan rukun. Nah, uniknya juga adik-adik, kalau salah seekor semut lagi berjalan, mencari makanan, lalu dia menemukan ada remah-remah makanan nih. Nah, satu semut ini nggak akan dia ambil sendiri dan menjadi serakah itu. Dia pasti balik lagi ke tempat teman-temannya dan memberitahu ke teman-temannya bahwa ada makanan yang bisa mereka ambil di sana. Lalu rombongan semut akhirnya mengambil si remah-remah makanan itu. Wah, adik-adik, bagus sekali ya contoh dari semut ini. Selain dia suka hidup rukun, dia juga senang berbagi. Ini adalah contoh yang patut ditiru oleh kita semua, menjadi anak yang selalu hidup rukun dan senang berbagi. Nah, adik-adik, hidup rukun itu artinya tidak suka kalau ada pertengkaran atau ada rasa iri dengki. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita nggak suka sama satu orang, bisa aja sama teman kita sendiri atau sama kakak adik, kita tuh ada rasa dendam, pokoknya nggak suka. Yang terjadi apa? Setiap kali kita bertemu dengan mereka, akan selalu ada rasa marah, ada rasa iri, pengennya dikata-katain terus, iya kan? Nah, makanya dari situlah iblis datang ke hati kita. Apakah kita mau hidup kita dipenuhi dengan rasa-rasa yang dari iblis? Enggak ya adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu saling mengasihi dan hidup rukun. Nah, dari sini juga adik-adik harus selalu mengampuni. Kalaupun ada orang yang salah sama kita, jangan segan-segan untuk meminta maaf duluan atau mengampuni mereka. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu berbagi kasih-Nya Tuhan. Nah, kalau kita selalu hidup rukun, ada nih di ayat Tuhan yang dikatakan kalau Tuhan akan memberkati kita. Kita buka sama-sama yuk. Di Mazmur 133 ayat 1-3. Kakak Ripka akan bacakan ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin? Amin. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan sudah beritahu kita supaya kalau kita selalu hidup rukun dengan sesama, kita akan diberkati seperti minyak yang turun ke janggut Harun sampai ke leher jubahnya. Artinya apa? Minyak di sini ditandakan sebagai sukacita yang sangat berharga. Dan juga seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Artinya apa? Kalau embun yang dari Gunung Hermon itu mengalir ke gunung-gunung Sion, ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Karena mereka dapat mendapatkan aliran air yang sangat deras dan tidak ada putus-putusnya. Nah, kalau kita selalu hidup rukun, Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita yang melimpah dan dengan berkat yang mengalir selalu deras, tidak pernah ada putus-putusnya. Ada amin adik-adik? Oke, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar adik-adik bahwa kalau rukun itu kita nggak boleh berantem, selalu minta maaf, harus mengalah. Oh iya, mengalah adik-adik bukan artinya adik-adik ini kalah loh. Mengalah itu kita mau supaya hidup kita selalu damai dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan juga yang paling terpenting,
kita harus saling mengasihi. Begitulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Maka berkat Tuhan akan ada di keluarga dan di kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini selesai. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu hidup rukun dan saling mengasihi antar sesama kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini ayat hafalannya dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ditunggu ya ayat hafalannya. Paling lama hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu hari ini. Kalasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, angkat tangannya. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa beribadah hari ini sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya Tuhan bagi semua adik-adik kami yang ada di rumah saat ini, yang masih melakukan segala aktivitas kegiatan sekolah mereka dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan, menerima kebaikan kemurahan daripada Tuhan, dan masa depan yang terbaik yang daripada Tuhan, karena kami menerima jaminan daripada-Mu Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, berakhir sudah ibadah kita hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Sekalipun mungkin adik-adik sepanjang minggu ke depan masih melakukan segala aktivitas kegiatan di rumah, tapi jangan bosan, jangan patah semangat. Tetaplah tekun belajar, rajin belajar, dan kalau adik-adik kesulitan, minta tolong papa dan mama dalam membantu menolong adik-adik semua. Dan adik-adik kalau keluar rumah masih tetap harus memakai masker. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
teman-teman. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Shalom teman-teman. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.